gue pengen cari gereja gue yang paling bener. Apakah mungkin solusinya tuh kalau kita nggak nemuin gereja yang tepat, kita justru bikin gereja baru? Kayaknya kalau saran gue, pas iklan jangan di skip, itu bagian dari persembahan. Selamat datang di Koko Kepo. Banyak anak muda zaman sekarang susah menentukan gereja mana yang harus dihadiri. Kenapa tuh? Karena banyakan gereja tidak menunjukkan pengajaran yang tepat ataupun acara yang tepat. Contoh. Makanya supaya teman-teman semua tahu, jangan lupa nonton Koko Kepo. Mari sama Koko Kepo. Halo, PTT Eri. Halo. Halo doang, kan formal, ceritanya formal. Sehat. Sehat. Oh ya, bagus. Kita di episode 4 nih. Pendeta Eri ingat gak pertama kali pergi ke gereja? Nggak ingat. Nggak ingat ya? Waktu itu intinya tiba-tiba auto datang ke gereja atau disuruh orang tua? Disuruh orang tua lah. Disuruh orang tua dong. Iya, orang tua. Seneng nggak? Enggak dong. Kenapa? Masih kecil kayak Bosen. Oh, bosen. Mendingan di rumah nonton Doraemon, Nobita gitu ya. Nah, ini kita mau ngomongin tentang memilih gereja nih, Pendeta Eri. Jadi kan kita pas kecil mungkin kita nggak bisa ya ke gereja gitu, kita ikut tuh disuruh-suruh ortu. Lu ke gereja lu ya, atau enggak lu nggak masuk surga lu, atau enggak lu masuk neraka. Gitu kan. Nah, kita kan sekarang udah gede nih, udah mulai ngerti tentang yang namanya pengajaran gitu, mulai ngerti gereja gua ternyata sedikit gitu. Kita akhirnya mikir, oh ada banyak nih gereja lain. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita pas udah gede nih kita mulai kayak, oh ternyata selama ini gereja gue nggak bener ya. Gue pengen cari gereja gue yang paling bener gitu. Akhirnya gue cobain satu-satu A sampai Z gitu. Kita cobain satu-satu, akhirnya ternyata nggak ada gereja yang bener gitu. Nah sebenarnya gimana cara kita sebagai orang yang mungkin anak muda yang cukup idealis, penasaran, kritis gitu ya, kita cari gereja yang bener gitu. Iya, sekarang kan orang punya hak prerogatif untuk milih. Iya kan? Iya. Dasar pemilihannya apa sih? Untung rugi kan? Jadi gereja mana yang persembahannya lebih? Iya gitu kan. Kayak orang cari yang deket lah. Oh iya. Ya kan, deket aja telat. Ada kan cari gereja yang ini sound system sama AC-nya paling kenceng gitu. Betul, ya kan? Atau yang full service gitu. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ada ya? Promo A, promo B, promo C. Itu ada ya? Ada. Gitu. Gue mau join nanti kayaknya ada. Ya, gitu maksudnya. Ya kalau gua sih lihat aja motivasi kita. Untung ruginya gitu. Ya lalu putuskan aja gitu loh, karena nggak mungkin ada gereja yang sempurna. Kalaupun ada, begitu kita masuk gereja tersebut langsung jadi tidak sempurna gara-gara. Oh iya. Berarti sebenarnya kita yang menjadi sumber penyakit gitu. Iya gitu. Jadi kalau menurut gue sih ini bukan waktunya menempatkan diri kita hanya bisa bertumbuh di gereja aja, di komsel aja. Kalau kita punya Yesus di dalam kita mesti bisa bertumbuh tanpa support system. Sehingga kita ke gereja bukan sebagai orang yang kosong aja, tapi bisa jadi orang yang berkontribusi. Kalau kita datang ke gereja sebagai orang yang berkontribusi, mau itu gereja yang sepi, gereja yang tidak populer, nggak akan jadi masalah. Karena kita datang bukan minta, kita datang untuk berkontribusi. Nah masalahnya kalau kita kosong, sekarang juga gereja banyak hadirilah, banjirilah. Oh haleluya, hadirilah, banjirilah, penuhilah, berkatilah. 5 keuntungan gereja kami. Oh ya, betul. Nomor 4 akan buat kamu tercengang. Iya kan? Gitu kan? 5 kejelekan gereja lain. 5-5-nya buat kamu tercengang. Jadi kita jadi permainan gimmick aja gitu loh. Jemaat tuh gimmick ya. Gimmick aja gitu loh. Kan kayak gua tinggal di Kelapa Gading, ada 300 gereja. Di Kelapa Gading doang? Iya, tinggal pilih aja gitu. Jadi akan jadi masalah sih kalau kita datang dengan rasa lapar dan meminta sesuatu gitu. Kalau menurut gua, kalau orang bisa bangun rohaninya sendiri, dia nggak perlu sering-sering datang ke kebaktian kebangunan rohani kok. Karena semua sirkulasinya di-provide sendiri dalam progres ya tentunya ya, nggak orang dari awal, sehingga dia tidak jadi gelandangan perhatian, gelandangan pelayanan, gelandangan semua, karena dirinya sepertinya tidak komplit gitu loh, tanpa
gereja, tanpa pelayanan, tanpa itu akhirnya orang banyak yang bikin pusing di gereja, di pelayanan karena mereka datang cuma ngerecokin aja gitu, cuma apa yang lu bisa kasih sama gua, ayo lu bisa kasih gua. Di sini kasih persembahan kasih lebih banyak, ngapain gua di sini, pindah sini, ya kan? Di sini support gua punya jaminan kesehatan, ya gua pindah sini lah. Di sini pindah sini. Sini ada liburan 2 kali setiap tahun ke luar negeri, ya gua pindah sini lah. Holy Land trip ke Israel. Iya, tapi nilai apa yang mau dibangun dari orang datang ke gereja dengan paradigma untung rugi, gitu loh. Kalau untung rugi mah ya cetek banget gitu. Iya. Dan kalau kacamata untung rugi, semua gereja juga berdoa buat orang-orang yang terbaik. Dan kategori yang tidak terbaik adalah itu yang datang untung rugi gitu. Iya kan? Makanya ada orang-orang yang ada nggak ada di gereja ya nggak jadi hitungan. Nggak jadi masalah. Biasa itu orang-orang kategori apa tuh Pendeta Yeri kalau boleh tahu? Kategori remahan Astor lah. Oh, oke lah kalau gitu. Semoga teman-teman mempelajari yang baik saja. Enggak semua baik. Oke lah, thank you Pendeta Yeri. Pendeta Yeri. Thank you Pendeta Yeri. Boksu. Bang Yeri. Bunganya layu ke sosial media gereja kita. Siram dong. Weh, disiram pakai apa? Oh, potong aja deh kalau gitu. Bang, siap. Kan zaman sekarang tuh kan kita udah punya teknologi gitu ya. Kita udah punya platform digital gitu. Oke. Bisa nggak sih Bang kalau misalkan kan kadang-kadang masuk tuh di tempat kita ads gereja atau gereja-gereja FYP. Bisa nggak sih itu jadi kayak ini Roh Kudus lagi bilang ke aku ini gereja yang tepat untuk aku pindah gitu. Bisa dong. Kan Roh Kudus bisa bekerja dalam apa aja. Iya kan? Makanya kalau saran gua pas iklan jangan di-skip. Itu bagian dari persembahan. Iya kan? Jadi kita mensupport duit yang masuk lewat kita nggak skip iklannya, begitu ya kan. Jadi Tuhan bisa pakai apa aja termasuk ya cuma karena takutnya Pornhub yang masuk atau yang lain yang masuk, makanya kita perlu waspada jangan asal klik. Itu takutnya nanti kayak pembahasan yang kemarin lagi tuh. Yang mana tuh yang ujungnya kamar mandi itu. Iya, gitu. Jadi kalau menurut gue sih, ya mau pindah aja gitu lah sebenarnya ya. Terus pakai nunggu gitu. Tapi kalau misalnya, tapi gereja zaman sekarang tuh perlu ada bikin sosial media gitu nggak sih? Kalau misalnya menurut Bang Yeri? Perlu sih, perlu. Ya kan. Ya paling nggak orang tahu lah, gitu lah. Meskipun orang nggak nonton, paling nggak orang tahu mau menghubungi siapa. Sekarang daripada orang ke sekretariat gereja, coba nomor telepon gereja 021 sekian, susah kan? Sekarang kalau orang nyari gereja, buka IG-nya, ya kan? Atau IG pendetanya lah. kan follower pendeta lebih banyak dari follower gereja, biasa gitu. Makanya itu penting untuk orang tahu. Siapa tahu ada minta pelayanan pastoral gitu, ada yang kerasukan, ada yang miskin kutuk kemiskinan, takutnya gitu. Nah, makanya perlu portal-portal sosmed. Tapi perlu dicek dulu ya, pendetanya lagi di ban atau enggak. Haji. Yes. COVID. Haji. Bukan. Tanya dong kenapa? Kenapa? Alergi gereja kecil. Untung gereja saya gede. Oh, iya. Cabangnya di mana-mana. Akhirnya jemaatnya kurang berkualitas. Jemaatnya juga di mana-mana. Mana-mana maksudnya. Tebak gereja, ya. Oke nih, ngomongin gereja. Bung Yeri. Ya, banyak banget orang-orang tuh yang cari gereja, ya cari gereja yang tepat katanya. Misalnya mereka pindah karena mau cari jodoh, atau cari komunitas, atau misal kepahitan. Buat teman-teman yang relate ya sama kepahitan. Nah, tapi kayak itu tuh udah kayak lingkaran setan gitu loh. Betul. Nggak berhenti orang terus-terusan cari gereja yang tepat. Apakah mungkin solusinya tuh kalau kita nggak nemuin gereja yang tepat, kita justru bikin gereja baru?
gereja yang lebih keren gitu ya. Misalnya jedak-jeduk gitu ya. Pokoknya mantep dah semuanya gitu. Gimana nih tanggapannya dari Bung Yeri? Sekarang tuh orang kalau nanya gue, Iya. nanya gue tuh, bro gereja di mana? Iya. Ya kan? Nah ada pertanyaan kedua tuh. Apa tuh? Misalnya gue sebut gereja A, oh gereja A. Pecahan mana tuh? Aduh. Oh, pecahan mana? Serius, pecahan mana tuh? Nah, dulu kan gue apaan sih nih? Iya. Terus waktu gue ngerenungin, iya juga ya. Mencari sebuah pelayanan tanpa historical perpecahan sulit banget. Bener. Gitu loh. Bener. Nah, pecah tuh biasa, tapi pecah bikin baru lagi tuh luar biasa. Luar biasa. Maksud gue tuh kayak apa jaminan yang di sini aja nggak bertahan gitu loh. Iya. Apalagi bikin yang baru. Tapi itu yang terjadi gitu. Makanya orang sekarang banyak mungkin ya menjadi ateis atau agnostik gitu. Karena capek ngelihat gontok-gontokan tanpa ujung gitu loh. Bener. Masa iya bapak anak pecah kongsi gitu. Waduh, gereja mana tuh? Enggak, tapi kan gitu kan. Iya. Jadi dia bisa misalnya tiba-tiba di tengah ibadah, oke, yang mau ikut saya bangkit berdiri keluar ikut saya bikin yang baru. Lalu Yesus yang gimana yang mau diceritakan, beritakan hasil dari gontok-gontokan gitu. Betul. Kenapa harus ada gereja baru juga gitu? Iya. Nah makanya kalau menurut gue sih ya bertempur aja dalam crashnya gitu loh. Dibanding tapi gue buat gereja baru, gue buat orang sakit hati baru, gue buat kelompok baru gitu. Bahkan ada jadi orang, ya gue mau join dong di gereja lu. Serius deh. Belum join udah pecah. Iya. Jadi dulu kayak yang penting. Benar. Jadi udahlah itu tontonan yang melelahkan lah kalau menurut gue sih. Kalau menurut gue ya dukung aja yang ada udah. Sakit hati ya sakit hati, gak suka ya gak suka, nggak apa-apa juga gitu. Tapi jangan create sebuah masalah baru. Gue nggak bilang bahwa meng-create gereja baru selalu menciptakan masalah baru, enggak. Tapi itu tontonan yang lama-lama akan ditinggalkan gitu. Ya. Tom and Jerry aja nggak bikin film baru gitu. Iya, ini sisa Jerry-nya doang. Nah. Tomnya bikin gereja baru. Benar. Jadi kalau misalnya ya janganlah seringan pindah gereja gitu ya. Asik. Kalau bisa masih ada kesempatan coba bertumbuh di gerejanya, minta kekuatan dari Tuhan, semoga bisa gitu ya jadi bagian dari perubahan di gereja masing-masing. Gitu. Betul. Nah, oke Kak Yeri, jadi gereja yang baik menurut lo gereja apa? Gereja yang sebut merek. Gini. Gereja yang baik adalah gereja yang rusak. Karena di dalamnya ada orang-orang yang rusak. Gereja yang di dalamnya nggak ada orang rusak ya gereja rusak gitu namanya. Gitu. Jadi kalau selama masih ada kerusakan ya itu gereja yang baik. Gitu. Karena memang itulah tujuannya gereja. Bukan nyari member baru. Oh Tuhan, datangkanlah pemain musik yang terbaik. Datangkanlah pelajar-pelajar terbaik. Nanti jemaatnya datangkanlah pendetaku yang terbaik. Wah, pendeta yang tidak bermasalah. Iya benar. Betul. Berarti aku udah di gereja yang tepat sih. Oh gitu ya. Karena gerejaku rusak sekali. Terima kasih teman-teman semua telah menonton Koko Kepo. Dan kita juga berterima kasih kepada Bung Yeri yang hari ini hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang penuh dengan kesesatan tapi dengan jawaban yang penuh dengan berkat. Haleluya, saudara-saudara. Jangan lupa untuk teman-teman dukung terus pelayanan Bung Yeri ada di Instagram dan TikTok, juga pelayanan dari Hello God. Teman-teman bisa follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Teman-teman juga bisa download aplikasi kita di App Store dan Play Store. Thank you teman-teman, semoga pertanyaan-pertanyaan sesaat kita menjadi berkat untuk teman-teman semua. God bless you. 1, 2, 3. Stay connected with Hello God. Bunganya Layu ke sosial media gereja kita. Yang mana tuh? Yang baru atau yang lama? Siapa nih?